Hidup harus tetap berjalan. Sejenak Faisa melupakan kesedihan, dengan menyibukkan diri berjualan rempeyek. Meski kadang rasa sedih itu masih menyusup tiba-tiba, tapi Faisa harus mengutamakan isi perutnya. Jika dulu uang sangat mudah didapat dengan bekerja di kantor Rafizky sebagai seorang manajer. Tapi sekarang malah kebalikan, sudah tak mungkin bekerja di kantor Rafizky lagi. Alhamdulillah, hari ini dapat 100.000, syukurnya senang. Nominal yang dulu ia anggap tak seberapa itu, sekarang sangat bernilai baginya. Setelah seharian lelah berkeliling menjajakan rempeyek, kini hasil ia dapatkan. Dengan wajah sumringah memasukkan uang itu ke dalam dompet. Faisa terdiam di teras rumah, bersandar pada sebuah tiang. Dalam keadaan santai mengistirahatkan tubuh, ia kembali teringat pada Rafizky. Lelaki itu selalu saja menjadi objek pikiran. Ikhlas ternyata sulit ditanamkan dalam hati. Buktinya, sampai sekarang Faisa masih belum ikhlas dengan keadaan. Ia selalu saja berandai-andai, Rafizky lah yang menjadi suaminya. "Kamu apa kabar, Raf? Aku sangat merindukanmu," beonya. Cinta tak mudah dihapus gitu saja. Faisa sudah tidak tahu harus apa. Memaksa Arumi tak akan membuahkan hasil, sedangkan bertemu Rafizky langsung, ia terlalu takut kalau angannya salah. Berada dalam lamunan kesendirian yang bertemankan Lara. Seorang remaja memperhatikannya dari balik pohon mangga di halaman rumah kontrakan itu. Kasihan Kak Faisa, selalu merasa sedih karena memikirkan Kak Rafizky. "Sepertinya aku harus menemui Kak Faisa sekarang," bisik hatinya dan mengangguk mantap. Kaki itu semakin dekat melangkah, tepat berada di hadapan Faisa yang tinggal berjarak beberapa meter. Wajah yang tadi menunduk seketika mendongak. Mata sedih itu, takjub melihat kedatangan seseorang yang dulu sering ia temui. "Kaisa." Faisa yang tadi duduk seketika berdiri dan memeluk erat, lalu mengapit pipi gadis itu gemas dengan kedua tangan, dan membelainya lembut. "Kamu Kaisa, kan?" tanyanya memastikan dengan raut bahagia. Faisa sudah menganggap dia seperti adik sendiri. Remaja yang masih berstatus sebagai pelajar SMP itu menganggukkan kepala. Dia gitu menyayangi Faisa yang selalu dipanggil kakak. Berkat perempuan tersebut, Kaisa bisa melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi dari sekolah dasar. "Akhirnya kita bisa bertemu lagi," imbuh Faisa, remaja yang dulu sering ia jumpai ketika pulang dari kantor. Kaisa yang masih berusia muda, sering mengamen di pinggir jalan. Ketika ditanya alasannya, ia selalu bilang ingin membantu ibu yang hanya seorang pemulung, agar bisa meringankan beban hidup. Hati Faisa tersentuh, melihat anak seusia Kaisa yang harusnya sekolah malah bekerja karena terkendala biaya. Faisa yang waktu itu berkecukupan, dengan tulus membelikan seragam beserta perlengkapan sekolah, mendaftarkan Kaisa dan membayar SPP. Tak lupa Faisa juga memberikannya uang jajan. Sejak saat itu kedua orang beda usia tersebut gitu akrab, bahkan ibu Kaisa berulang kali mengucapkan terima kasih atas kebaikan Faisa kepada anaknya. "Iya Kak." Kaisa senang bisa melihat kakak lagi. Tapi Kaisa sedih melihat kakak selalu murung. Faisa tersentak, sebisa mungkin merubah ekspresi agar terlihat bahagia di hadapan remaja 14 tahun itu. "Siapa bilang kakak lagi sedih? Kakak bahagia kok," ucapnya menampilkan sebuah senyum. Dunia mungkin bisa dibohongi, tapi tidak bagi Kaisa. "Kakak gak usah bohong. Kaisa tahu semuanya." "Maksudmu?" kaget Faisa. Ia menarik nafas sebelum menjawab pertanyaan itu. Waktu hari pernikahan, Kaisa hadir ke sana. Tapi alangkah terkejutnya melihat mempelai perempuan yang dinikahi Kak Rafizky. Ternyata bukan kakak, melainkan seseorang yang bernama Arumi. Kaisa ingin bertanya pada Kak Rafizky, tapi merasa tak enak dan sungkan, sebab tak terlalu akrab. Kata Kaisa, selama ini, ia hanya dekat dengan Faisa, tidak dengan Rafizky yang baru beberapa kali bertemu. Semenjak hari itu, Kaisa tak pernah melihat kakak lagi. Sampai pada suatu hari, ketika selesai menyemir sepatu, Kaisa melihat kakak masuk ke sebuah gang. Ingin memastikan itu kakak atau bukan. Kaisa pun mengikutinya sampai ke rumah ini. Tapi tak berani menampakkan diri gitu melihat wajah sedih kakak. Kaisa hanya memperhatikan dari kejauhan, hingga tiba-tiba kakak keluar dan pergi ke rumah Kak Rafizky. Gadis itu menjeda ucapannya. Faisa mewanti-wanti akan kelanjutan cerita tersebut. "Terus," ujarnya, karena Kaisa hanya diam membisu. Muka imut itu menatap dengan mata yang sulit diartikan. "Maafkan Kaisa, Kak."
Jantung Faisa seketika berdetak kencang. Dengan handphone yang kakak kasih waktu itu, Kaisa merekam semua pembicaraan, lalu mengirimkannya kepada Kak Raffiski. Apa? Sambar Faisa terkejut. Mendadak persendian terasa lemas mendengar kejujuran anak itu. Kenapa kakak tidak suka kalau Kak Raffiski mengetahuinya? Bukankah itu lebih baik? Cecarnya. Kakak hanya takut kalau Raffiski akan lebih memilih Arumi. Waktu itu kakak tak bisa berpikir jernih. Jadi apa yang terlintas di kepala segera dilakukan dan tidak memikirkan yang lainnya lagi. Sekarang kakak sangat malu dengan kejadian itu, yang memohon-mohon kepada Arumi. Bagaimana kalau Raffiski sudah tidak mencinta? Itu tidak mungkin. Aku yakin cinta Kak Raffiski gitu kuat kepada kakak. Walau hati juga membenarkan perkataan Kaisa. Namun, pikiran terus mengganggu dengan berbagai asumsi. Aku sudah sarelok keberadaan kakak di sini. Jika Kak Raffiski benar-benar mencintai kakak, maka ia akan datang kemari. Cetusnya, mata Faisa memicing. Murid SMP ini ternyata gitu nekat melakukan tanpa sepengetahuannya. Belum sempat mulut Faisa membalas ucapannya, Kaisa sudah lebih dulu mendahului. Kaisa hanya ingin melihat kakak bahagia. Maaf, karena melakukannya tanpa seizin. Tapi Kaisa tak mau melihat kakak terus sedih. Kaisa jadi ikutan sedih, ucapnya dengan sendu. Melihat gurat wajah penuh bersalah Kaisa, membuat Faisa tak tega memarahi. Lagian niat remaja itu baik, ia hanya ingin agar dirinya kembali ceria. 3 jam setelah kepergian Kaisa, Faisa menunggu dengan harap-harap cemas, pandangannya tak lepas dari jalan kecil di gang itu. Senja sudah mulai menampakkan diri, tapi orang yang ditunggu tak jua menampakkan batang hidungnya. Mungkin aku yang terlalu berharap Raffiski akan kesini, lalu membuktikan kalau masih ada cinta untukku. Faisa tersenyum miris. Apa sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bisa bersamamu? Terlihat egois, tapi ia sama sekali tak menyadari. Satu keinginan besar telah mengalahkan hati nurani. Faisa terus menunggu. Sampai senja kian beranjak, kemudian diselimuti oleh gelap. Hawa dingin menusuk tubuh secara perlahan. Harapan itu kian pupus. Sepertinya kamu tidak akan datang. Satu lelehan air mata berhasil mengalir. Ternyata Raffiski tak menemuinya. Berarti dia sudah melupakan cinta Faisa. Langkah Sayu dengan perasaan getir melangkah masuk. Namun, Faisa terhenti gitu silau lampu menyorot ke teras rumah. Tanpa babi bu, ia langsung berbalik. Mata yang tadi sudah kehilangan harapan, kini seketika menyemburkan asa yang menjadi nyata. Raffiski, gumamnya dengan girang. Bersambung.